Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad qala azza min qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kebenaran, yang telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang mau untuk menerima dinul Islam sebagai agama yang kita anut, yang telah membukakan hati kita untuk mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga tiba yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga yang menyaksikan kajian pada malam hari ini mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita telah melewati bulan Rajab. Bulan Rajab ini banyak di antara umat Islam yang berpendapat bahwa tanggal 20 Rajab itu adalah ada peristiwa agung, ada peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada di Mekah Al-Mukarramah. Di akhir-akhir masa beliau berdakwah di kota Mekah, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji bersama-sama, mempelajari tentang salah satu fase perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum kita membahas tentang Al-Isra dan Mi'raj, sedikit
kita mereview, melihat sedikit bagaimana kondisi dakwah ketika menjelang terjadinya Isra dan Mi'raj ketika itu. Jadi ketika dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ketika beliau mendakwahkan Islam, menyampaikan dinul Islam di kota Mekah, ujian datang bertubi-tubi. Jadi ketika menjelang terjadinya Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami ujian yang begitu berat, ujian dakwah yang begitu beratnya yang dialami oleh beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan dari orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang kafir Mekah ketika itu begitu dahsyatnya. Mereka semakin memusuhi Nabi. Mereka semakin memusuhi para sahabat Nabi. Dakwahnya dihalang-halangi. Bahkan sebagian dari sahabat itu ada yang disiksa oleh orang-orang kafir Mekah ketika itu. Ditambah lagi pada tahun-tahun menjelang terjadinya Isra dan Mi'raj, beliau diuji dengan wafatnya istri beliau, istri pertama beliau, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Orang yang sudah mendampingi dakwah Nabi begitu lama, kurang lebih 25 tahun. Dan Khadijah ini termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang yang generasi pertama yang masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang generasi pertama menerima dakwah Nabi. Termasuk istri beliau ini, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini begitu mendampingi dakwah Nabi, begitu berkorban untuk dakwah Nabi. Hartanya dikeluarkan untuk membiayai dakwah Nabi. Maka Khadijah binti Khuwailid ini termasuk salah satu wanita yang keimanannya sempurna. Di antara 4 wanita yang sempurna imannya di muka bumi ini, salah satunya adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang begitu menyayangi beliau, membela beliau, bahkan kalau kita melihat bagaimana Ibunda Khadijah ini menyelimuti Nabi ketika pertama kali Rasul menerima wahyu yang pertama kali, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika kemudian Rasulullah kembali ke rumah, meminta kepada Ibunda Khadijah untuk zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Maka kisah ini nanti bisa dilihat tentang di tafsir surat Al-Muzammil. Al-Muzammil itu artinya kan selimut ya, atau selanjutnya yaitu Al-Mudaththir ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Khadijah wafat. Begitu sedihnya yang dialami oleh Rasulullah, ditinggal oleh kekasihnya yang sekian lama mendampingi beliau dalam dakwah. Kemudian juga pada tahun-tahun itu meninggal pula paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini paman beliau yang mengasuh beliau sejak masa kecil, membesarkan beliau, bahkan kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, orang-orang pembesar Mekah pada waktu itu mendustakan kerasulan beliau, mendustakan apa yang beliau bawa.
Tapi paman beliau ini membela beliau, melindungi beliau dari gangguan orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Meskipun sampai pada akhirnya wafatnya Abu Thalib ini, Abu Thalib itu tidak mau menerima Islam sebagai agama, tidak mau masuk Islam. Sampai wafatnya Abu Thalib ini, orang yang begitu membela beliau, melindungi beliau, ini meninggal dalam kondisi belum mau untuk bersyahadat masuk Islam. Maka kalau kita buka tentang keterangan siksaan yang diberikan kepada Abu Thalib di neraka itu adalah siksaan yang paling ringan, yang ketika dipakaikan sandal dari bara api di neraka, kakinya, kemudian otaknya atau kepalanya mendidih. Ya, ini kalau kita kaji tentang siksaan kepada Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Abu Thalib ini kita mengambil pelajaran, sekalipun orang itu membantu Islam, membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi beliau dari gangguan orang-orang musyrikin Mekah, tetapi ketika tidak mau beriman, maka amalnya itu sia-sia. Apa yang dia lakukan itu tidak bermanfaat. Artinya keimanan seseorang itu sangat penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terbukalah banyak pintu-pintu kebaikan, ya, yang bisa dikerjakan oleh orang yang beriman. Bahkan orang yang beriman itu senyumnya itu bisa bernilai ibadah. Bersalaman, berjabat tangan dengan orang lain itu bisa menggugurkan dosa. Apalagi kalau kemudian dia beramal lebih dari itu, membela Nabi, melindungi Nabi, membantu Nabi dan sebagainya, maka amalan-amalan itu insya Allah akan berpotensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak mau beriman, maka amalan sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ketika itu semakin bertambah kesedihan Nabi dengan bertambahnya gangguan dari orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Maka tahun itu dikenal di dalam sejarah atau sirah nabawiyah dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, di mana pada tahun itu Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga ditinggal oleh paman beliau yang mendampingi beliau, melindungi beliau, membela beliau, yaitu Abu Thalib. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini terjadi ketika Rasulullah mengalami ujian yang begitu beratnya, begitu berat ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah seolah-olah ingin memberikan hiburan kepada beliau, ingin menunjukkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah, ingin memperlihatkan beliau tentang ayat-ayat Allah yang dengannya Nabi semakin yakin dengan kebenaran itu. Kata Al-Isra secara bahasa itu adalah perjalanan di malam hari. Sedangkan secara istilah syar'i, Isra itu adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina.
Kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah SAW itu naik hewan tunggangan yang Allah sediakan, yaitu yang bernama Al-Buraq. Rasulullah SAW mengadakan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis yang jaraknya lebih dari 2000 km itu. Kemudian Mi'raj itu adalah naik ya dari Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit pertama, naik lagi kemudian ke langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh sampai naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu di sanalah letak jannah al-ma'wa, surga sebagai tempat tinggal. Kemudian naik lagi, Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditemani oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ditemani oleh malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang menyebutkan tentang peristiwa naiknya Rasulullah ke langit itu ada di surat An-Najm ayat 13 dan seterusnya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ayat ini yaitu di dalam surat Al-Isra ayat pertama dan juga An-Najm ayat 13, 14 dan seterusnya itu menunjukkan tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebutkan di dalam dua surat itu, yaitu surat Al-Isra ayat pertama dan juga surat An-Najm 13 dan seterusnya. Kemudian dari hadis-hadis, keterangan hadis Rasulullah SAW bahwa derajat hadis yang menyebutkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini mencapai derajat mutawatir. Hadis mutawatir itu di atas sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh satu sahabat saja, misalnya Rasulullah berbicara dengan sahabat satu orang yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah bersabda begini. Maka kita meyakini bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih kedudukannya. Sedangkan hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Maka para ulama ini berijma, sepakat bahwa kejadian Isra dan Mi'raj ini nyata. Mereka sepakat tentang adanya kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu peristiwa diperjalankannya Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan sampai kemudian bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mutawatir yang menerangkan tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun kapan waktunya terjadinya Isra dan Mi'raj ini yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Kalau kita
sering mendengar bahwa Isra dan Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Nggih Pak ya. Tapi sebagian dari para ulama ada yang berbeda pendapat. Ya. Ada berbagai macam pendapat, tetapi meskipun mereka berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini, mereka sepakat ijma bahwa Isra dan Mi'raj itu memang betul terjadi. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang Isra dan Mi'raj ini adalah mencapai derajat mutawatir di atas sahih ya kedudukannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak memberikan hikmah kepada kita, banyak memberikan pelajaran kepada kita yang terjadi pada peristiwa itu. Kita meyakini bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Mukjizat, salah satu mukjizat Nabi yaitu adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dalam bahasa Arabnya adalah i'jaz, ya. Mukjizat itu sesuatu yang kadang akal manusia itu tidak nyampe. Akal manusia itu tidak nyampe untuk kok bisa ya dalam waktu semalam ya Rasulullah itu mengadakan perjalanan, diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis yang jaraknya lebih dari 2000 km, yang pada waktu itu kalau orang-orang musyrikin Mekah itu kalau berjalan ke Baitul Maqdis ya, bagaimana di dalam surat li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Orang-orang musyrikin Mekah itu biasa mengadakan perjalanan ke Palestina pada waktu itu ya. Ini memakan waktu 1 bulan. Berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Jadi paling tidak 2 bulan mereka itu kalau mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis. Nah ini ada cerita ya, ada kejadian yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Mekah pada waktu itu bahwa beliau semalam habis diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik lagi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Ini semakin membuat orang-orang musyrikin Mekah itu menemukan ini Rasul ini sudah gila. Ini Rasul ini sudah semakin nyeleneh. Mana mungkin kami saja kalau mengadakan perjalanan Mekah ke Palestina itu 1 bulan, baliknya lagi 1 bulan, 2 bulan perjalanan bolak-balik. Nah ini ada cerita semalam bisa ke Baitul Maqdis, kemudian lagi cerita ngarang lagi naik ke langit sampai ketemu Allah. Di orang-orang musyrik itu semakin menemukan celah untuk menertawakan beliau. Ngarang ini ceritanya. Muhammad ini semakin ngawur ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang sebagian itu mulai ragu. Kok apa bisa ya? Apa bisa semalam itu dari Mekah ke Baitul Maqdis lagi naik lagi ke langit ya? Maka orang-orang mulai sebagian yang ragu itu kemudian terbantahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menceritakan Baitul Maqdis, kondisinya bagaimana, tiangnya berapa, pintunya, itu digambarkan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah itu belum pernah sama sekali itu mengunjungi Baitul Maqdis. Tapi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tentang gambaran Baitul Maqdis, dan itu kemudian diceritakan kepada orang-orang Mekah ketika itu. Maka orang-orang pembesar Mekah ini yang biasa pergi ke sana itu kemudian Muhammad benar bahwa Baitul Maqdis itu begini. Ini satu. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW melihat ada
rombongan dagang, kafilah dagang orang-orang Mekah yang pada waktu itu sedang mengadakan perniagaan, mengadakan bisnis ke Baitul Maqdis, ke sana. Dalam perjalanan pulang yang kurang 2 hari lagi, itu mereka kehilangan unta. Rasulullah kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan bahwa unta mereka itu ada di suatu lembah, ya. Kemudian orang-orang musyrik Mekah ini mendengar suara itu, mendengar suara Rasul, kemudian mereka menuju ke lembah itu dan ternyata betul unta mereka itu ada di sana. Itu diceritakan kepada orang-orang Mekah yang pada waktu itu ragu tentang kejadian Isra dan Mi'raj, bahwa 2 hari lagi rombongan dari Mekah ini akan kembali. Mereka habis dari Baitul Maqdis, unta mereka hilang. Kemudian mereka ada suara yang menyebutkan bahwa unta mereka ada di suatu lembah dan mereka mencari ke sana, ketemu. Maka betul setelah Rasulullah berkata begitu, mereka nunggu 2 hari. Datanglah rombongan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah 2 hari yang lalu. Kemudian ditanya, mereka belum masuk ke kota Mekah. Ditanya, apakah kalian pada perjalanan ini kehilangan unta? Kemudian ada suara yang menyebutkan unta kalian ada di suatu lembah yang itu, ya. Kemudian kalian mendatangi lembah itu dan ketemu. Maka mereka menjawab iya. Maka semakin heran, ya. Loh, bisa-bisanya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang terjadi bahwa ada rombongan dagang yang kehilangan unta, itu mereka, Rasulullah itu tahu, ya, 2 hari yang lalu ada kejadian itu. Semakin percaya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan kejadian itu, dengan hal yang tadi disampaikan oleh Rasul, satu tentang kondisi Baitul Maqdis, yang kedua tentang adanya kafilah dagang Mekah yang mereka sedang berbisnis ke Baitul Maqdis, adanya peristiwa unta yang hilang itu. Tapi bagi orang-orang kafir, hal seperti itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah. Mereka tetap mengingkari Nabi. Mereka tetap tidak percaya dengan cerita tersebut, ya. Bagi orang-orang yang beriman, hal itu menjadikan semakin tambahnya keimanan mereka akan kebenaran. Bahkan Rasulullah SAW ini punya sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang ketika mendengar berita Isra dan Mi'raj ini langsung mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar. Jadi Abu Bakar ini disebut dengan As-Siddiq, ya, yaitu orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyebutkan keimanan Abu Bakar, ya, itu kalau diletakkan di satu timbangan, sedangkan iman manusia seluruhnya diletakkan pada timbangan yang satunya, maka timbangan keimanan Abu Bakar ini lebih berat daripada timbangan keimanan orang pada semuanya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar ini adalah orang yang senantiasa membenarkan, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Isra dan Mi'raj ini ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana sholat, ya, dan menjadi imam, mengimami jamaah para nabi dan rasul. Jadi dalam peristiwa ini betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemuliaan beliau.
menunjukkan betapa agungnya beliau, betapa kedudukan beliau itu lebih atau paling mulia di antara para nabi, sehingga beliau itu dijadikan imam, menjadi imam sholat para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Kemudian di langit, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan enam dan tujuh, itu Rasul bertemu dengan beberapa para nabi, ya. Kisah ini disebutkan di dalam banyak hadis, ya, yang menyebutkan tentang Rasul itu bertemu dengan para nabi, ya. Dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada perintah yang pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk melaksanakan sholat 50 kali atau 50 waktu dalam sehari semalam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah perintah Allah yang langsung, yang menyampaikan itu Allah. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali di dalam sehari semalam. Kemudian setelah menerima perintah itu, Rasulullah SAW turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Rasulullah menjawab, perintah sholat 50 kali sehari semalam. Maka kemudian Nabi Musa ini memberikan saran, memberikan masukan kepada beliau, umatmu tidak akan kuat melaksanakan sholat sebanyak itu, maka kembali kamu ke hadapan Allah, minta keringanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali lagi naik menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk minta keringanan. Ini kalau dihitung 50 kali sholat, kita bisa tidur enggak Pak ya? 50 kali sehari itu. Kemudian naik menghadap Allah minta keringanan, diturunkan jadi 45. Turun lagi menghadap Nabi Musa alaihissalam, disarankan begitu lagi, kamu menghadap Allah, umatmu tidak akan kuat. Akhirnya mondar mandir, naik menghadap Allah, minta keringanan, turun lagi, ya, ketemu Nabi Musa, suruh kembali lagi sampai pada akhirnya 5 kali. Baru kemudian ketika sudah sampai 5 kali sehari semalam, masih disarankan oleh Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat. Kembalilah kamu kepada Allah, minta keringanan. Tapi dijawab oleh Nabi Musa, ya Nabi Muhammad SAW, saya sudah malu, sudah berulang kali saya bolak-balik mondar mandir menghadap Allah, minta keringanan. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa sholat yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah 5 kali sehari semalam. Tetapi pahalanya itu bisa menyamai yang 50 kali di dalam sehari dan dalam semalam. Karena kelebihan pahala untuk umat Nabi Muhammad ini bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Jadi kalau 5 kali 10 berapa? 50 kali. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalnya disuruh 50 kali sholat, tetapi kemudian hari ini adalah 5 waktu sholat, tetapi pahalanya bisa menyamai yang tadi, ya, 50 kali sholat. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah sholat ini ya, ini yang menjadi perhatian bagi kita semua. Kenapa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini menjadi ukuran amal seseorang itu baik atau tidak. Dilihat dari sholatnya. Barometer kebaikan amalan seseorang itu dilihat dari bagaimana kualitas sholatnya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-sholatu fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Bahwa amal yang pertama kali nanti di hari kiamat akan dihisab, akan dihitung dari seorang hamba adalah sholatnya. Ketika sholat itu baik, maka dia telah beruntung dan dia telah menang. Dan ketika sholatnya itu rusak, maka amal yang lain rusak dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi perhatian untuk kita semua. Maka hendaknya kita memperhatikan bagaimana sholat kita, bagaimana syarat dan rukunnya, bagaimana kualitas sholat kita, apakah kita melaksanakan sholat itu dengan khusyuk atau tidak. Karena ini merupakan barometer ukuran ya, kebaikan amal-amal kita yang lain. Bahkan Rasulullah SAW itu sangat-sangat menekankan ya, sangat-sangat menganjurkan tentang melaksanakan sholat dengan berjamaah ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita menginginkan mengikuti Rasul, berarti kita harus berusaha bagaimana kita bisa melaksanakan sholat jamaah. Kalau keutamanya ya insya Allah beberapa hadis menyebutkan bahwa sholat sendirian itu nilainya 1 derajat, sedangkan sholat berjamaah itu 27 derajat. Ini dari segi keutamaan saja ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholatnya sendirian saja ya, berarti kalau 5 kali sholat dalam sehari kita dapat 5 derajat. Sedangkan kalau kita 5 kali berjamaah dalam sehari, nanti dikalikan 27 kali 5 ya. Maka secara keutamaan juga demikian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Sebagian mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain, terutama bagi bapak-bapak ya, bagi laki-laki. Sebagian ulama berpendapat bahwa tentang sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain. Sebagian lagi mereka berpendapat setidaknya adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan sekali oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan oleh umatnya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperhatikan sholat kita. Sudahkah sholat kita itu memenuhi tentang syarat, rukunnya, kemudian kekhusyuannya, kemudian sangat penting bagi kita juga memahami arti bacaan sholat. Karena dengan memahami arti dari bacaan sholat ini, insya Allah ya kita akan semakin faham kita sebenarnya sedang baca apa sih. Allahu Akbar ya, kemudian iftitah ya, kemudian surat Al-Fatihah, membaca surat, bacaan ketika ruku, bacaan ketika
i'tidal, bacaan ketika sujud dan sebagainya. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami artinya. Nah, dengan paham artinya kita akan insya Allah akan semakin khusyuk, akan semakin bisa kita sebenarnya sedang membaca apa. Ini perintah sholat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya ditetapkan bahwa sholat fardu dalam sehari semalam adalah sebanyak 5 kali ya. Kemudian di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah tentang jannah atau surga. Allah perlihatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau tentang siksaan yang ada di dalam neraka. Jadi pada peristiwa tersebut, pada malam Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memperlihatkan kepada beliau tentang surga, tentang neraka. Yang dengan ini semakin menambah keyakinan beliau akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Menambah keimanan beliau, menambah keimanan beliau bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Bagian ulama mengatakan bahwa beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya sekaligus dan dalam kondisi yaqdhah. Yaqdhah itu dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi mimpi atau tidur. Jadi para ulama berpendapat bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj beliau itu dalam kondisi dengan ruh dan jasadnya sekaligus dan dalam kondisi beliau itu sadar, bukan dalam kondisi tidur atau mimpi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini kejadiannya nyata. Para ulama berijma bahwa kejadian itu terjadi. Mereka berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Maka beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah daripada terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, dari segi akidah, sebagian ulama mengatakan Isra dan Mi'raj ini adalah perkara akidah karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kejadian Isra dan Mi'raj ini mencapai derajat mutawatir. Sehingga kalau ada orang yang kemudian mengingkari adanya Isra dan Mi'raj ini, maka dia mendustakan atau tidak meyakini kebenaran sebagian dari ayat Al-Quran dan tidak meyakini hadis-hadis Nabi yang mencapai derajatnya mutawatir atau diriwayatkan oleh lebih dari 10 sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang diperlihatkan Allah kepada beliau pada malam tersebut itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah sudah diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi surga. Sudah diperlihatkan kepada beliau tentang kondisi siksaan yang ada di neraka. Maka ini juga menjadi pelajaran buat kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa apa yang dialami Rasul itu benar. Rasul itu sudah melihat kondisi surga, sudah diperlihatkan kepada beliau kondisi neraka ketika Isra dan Mi'raj itu. Maka kita harus meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Allah sediakan surga untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Sedangkan neraka disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang fajir, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin bahwa beliau sudah diperlihatkan oleh Allah tentang kejadian, yaitu yang ada di dalam jannah dan kejadian yang ada di dalam neraka. Maka ini menjadikan kita semakin yakin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita semakin tambah iman kita kepada Allah, semakin yakin akan kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin yakin kita meyakini adanya surga dan neraka. Maka dengan demikian kita akan termotivasi, ya, termotivasi untuk melakukan amal, termotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang akan menghantarkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah selanjutnya tentang terjadinya Isra dan Mi'raj ini, ada dua masjid, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, yaitu menjadi kiblatnya pertama umat Islam. Kemudian masjid yang kedua yang disebutkan di dalam kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dua masjid ini di samping Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah ini memiliki keterikatan yang sangat kuat. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa tidak bisa dipisahkan. Kiblat pertama umat Islam yang hari ini, ya, dikuasai oleh orang-orang Zionis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhir zaman umat Islam ini akan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang Yahudi. Maka ini menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Baitul Maqdis ini terbebas dari orang-orang Yahudi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagian orang tambah imannya, sebagian lagi tambah kekufurannya kepada Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj ini, apakah kita kemudian semakin yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan semakin mendapatkan kebenaran bahwa mukjizat Isra dan Mi'raj ini adalah nyata atau benar adanya. Sesuatu mukjizat itu terkadang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Bagaimana mungkin dalam waktu semalam ada orang yang bisa mengadakan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan jaraknya lebih dari 2000 km, yang pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada kendaraan paling cepat, ya. Maka pada waktu itu sesuatu yang mustahil. Maka dengan adanya Isra dan Mi'raj ini, kemudian sebagian orang bertambah imannya, tetapi sebagian lagi menjadi orang yang tambah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kemudian salah satu yang menjadi perhatian bagi kita adalah tentang masalah sholat, yang ini sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Umar mengatakan tentang masalah sholat itu, mandoyaha fahuwa lima siwaha adiyah. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan kepada perkara-perkara lain. Ketika seorang bapak terbiasa menyia-nyiakan sholat, menganggap remeh sholat, mengakhir-akhirkan sholat,
maka dia akan lebih menganggap remeh kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada yang lainnya. Ketika seorang anak menyia-nyiakan sholat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan lagi kepada orang tuanya, kepada gurunya, dan sebagainya. Sehingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man doyya'aha fahuwa lima siwaha adiya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan kepada perkara yang lain. Maka perkara sholat ini adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh Islam. Bahkan anak itu ketika usia 7 tahun sudah mulai diperintah untuk sholat, Pak. Mulai dididik untuk sholat, ya. Bahkan Islam membolehkan orang tua untuk memukul anak ketika usia 10 tahun kok belum sholat, ya, bi dorbin ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak membuat luka. Artinya ya sebagai pendidikan untuk anak, ya, ketika dari usia 7, 8, 9, 10, ketika sudah sampai 10 kok tidak sholat, maka bapak itu diberi kewenangan di dalam Islam untuk memukul anaknya dengan pukulan yang tidak membuat luka. Pukulan yang mendidik, yang membuat anak itu kemudian mau menyadari bahwa sholat itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Bahkan di dalam Islam, sholat berjamaah itu sangat sekali ditekankan sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini, yaitu tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Para ulama sepakat tentang adanya Isra dan Mi'raj. Mereka berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Kita meyakini akan adanya hal itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan adalah bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah telah kita simak bersama materi yang tadi. Juga bahwa kalian Ustaz, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan malam ini. Semoga kita semua bisa memahami apa-apa yang disampaikan guru kita. Semoga dengan materi yang sudah disampaikan bisa semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menambah semangat kita dalam berdakwah kepada Allah apapun tujuannya. Dan semoga kita mau untuk membatasi Rasulullah beliau yang lain untuk mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah-kisah beliau. Satu dari banyak pelajaran yang bisa kita petik di kajian malam ini, yakni betapa pentingnya akhlak sholat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga sholat dan mau meningkatkan kualitas sholat kita. Amin. Selanjutnya, sesi tanya jawab, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz tentang materi yang disampaikan malam ini, atau boleh di luar materi malam ini untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, insya Allah udah paham semua ya. Jika tidak ada pertanyaan, berhubung waktu sudah malam, kita cukupkan dulu kajian malam ini. Sebelum kami tutup, kami umumkan jumlah infak malam ini sebesar Rp393.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan rezeki yang lebih. Amin Allahumma amin. Insya Allah kas infak ini akan kami gunakan untuk keperluan dakwah di Jembal Dakwah. Untuk menutup majelis ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa bersama yang akan kita Ustaz. Mohon kesediaannya Ustaz. Bismillah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama pada malam hari ini mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya sebenarnya ketika seseorang itu bertambah ilmunya, seharusnya semakin dekat kepada Allah.
adalah musibah ketika seseorang bertambah ilmunya tetapi kemudian tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuqarribuna ila hubbika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma arfa' rayatal islam fawqal masjidil aqsa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan tidak Ustaz. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang dan salahnya.